Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena masih ditakdirkan bisa bertemu kembali dalam kajian rutin di Lembaga Lebikin Nas dalam rangka mengikuti kuliah umum. Dinamakan kuliah umum karena materinya bersifat umum, ya, tidak berjenjang, tidak pakai buku pembelajaran, hanya bersifat tematik. Kuliah umum di Lebikin Nas materi adalah ulumul Quran, ilmu mempelajari pernik-perniknya Quran, perlik-perliknya Quran, detailnya Al-Quran, hikmah di balik kata, hikmah di balik huruf, hikmah di balik harokat atau tanda bacanya sekalipun, detailnya ulumul Quran. Pada pertemuan kali ini materinya adalah kita mengungkap hikmah bacaan idgham. Dari macamnya banyak bacaan idgham, untuk spesifiknya pertemuan kali ini kita bahas idgham yang mutamathilain dan idgham yang mutaqoribain. Dan kita ungkap apa hikmahnya, ada ayat yang bermuatan idgham mutamathilain dan idgham mutaqoribain. Dari ilustrasi di layarnya ini ada gambar ambulan, ya. Akan kita pakai sebagai kesimpulan. Apa hubungannya ya idgham sama mobil ambulan? Ada hubungannya. Nanti kita hubungkan sebagai kesimpulan dari materi kali ini. Agar kita setiap di jalan raya, setiap melihat mobil ambulan, ingat materi idgham ini. Ya, ingat materi idgham ini. Karena idgham identik ambulan. Idgham identik mobil ambulan. Kita buka catatan pertama tentang hikmah bacaan idgham. Kita buka tampilan berikutnya. Contoh yang pertama. Ini saya mengambil dari surat Al-Baqarah juz 1 ayat 60. Saya baca per kalimatnya dulu ya. Saya baca per kata. Wa'id dan ketika. Kalau dibaca wasol, wa'idi. Kalau baca per kata, wa'id dan ketika. Berikutnya kalau dibaca per kata, alifnya kasroh, istasqa Musa. Karena istasqa adalah kata berjenis fi'il alias kata kerja. Dalam kaidah bahasa di Al-Quran, setiap ada kata kerja pasti ada pelakunya. Di sini istasqa artinya meminta air. Siapa pelakunya? Yakni Musa. Maka urutan mengartikannya subjek dulu baru predikatnya. Karena kaidah Indonesia SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Maka urutan mengartikannya berlaku juga SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Mana subjeknya? Musa. Mana predikatnya? Istasqa. Maka urutan mengartikannya dari wa'id, loncat ke lafadz Musa. Dan ketika Musa meminta air. Itu yang tepat. Jangan jadikan urut dan ketika meminta air Musa. Salah. Salah apanya? Salah urutan menerjemahkannya. Wa'id, kalau urutan terjemahnya, wa'id Musa istasqa. Dan ingatlah ketika Musa meminta air. Untuk siapa Musa minta air kepada Allah? Liqaumihi, bagi kaumnya. Alias untuk nuruti kemauan kaum. Untuk menuruti kepentingan, keperluan, kemauan kaumnya waktu itu. Ketika Musa bersama kaumnya berada di lereng Tursina. Di suatu padang yang tandus bernama Padang Tih. Fakulna, maka kami berkata. Ini dua kata ya. Fakulna dua kata, maka kami berkata. Di sini yang dimaksud kami adalah Allah pelaku. Allah berkata apa? Saya baca perkata alifnya kasro nih. Idrib, wahai Musa, idrib, pukullah. Bi'asoka, dengan tongkatmu. Mukul apa? Al-hajaro, batu. Dalam kurung terjemahnya boleh tambah kata-kata itu. Karena cirinya ada alif lam. Bermaksud batunya sudah tertentu atau khusus. Maka urutan mengartikannya boleh kanan ke kiri, boleh loncat. Contoh loncat seperti ini.
Idrib al-hajaro biasoka. Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Atau urut saja, idrib biasoka al-hajaro. Pukullah dengan tongkatmu batu itu. Di sini ketika kita membaca lafaz idrib, ya dari tampilan di layar, huruf ba-nya yang di lafaz idrib tidak ada tanda baca apapun. Tidak ada tanda sukun, tidak ada tanda fathah kasroh doma. Oh, berarti huruf ba yang di sebelah kanan ini sudah diidghamkan, sudah diidghamkan, sudah dimasukkan ke huruf ba yang di sebelah kirinya. Maka dari itu ketika pelafatannya huruf ba sebelah kiri seakan-akan huruf ba-nya double menyatu. Nah, tanda double-nya adalah ada tanda syiddah atau tasdid menandakan hurufnya double. Jadi ketika membaca idrib tidak perlu dipantulkan, tidak perlu dibaca qalqalah idrib, nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena sudah dimasukkan, sudah diidghamkan ke huruf ba yang di sebelah kiri. Maka ba yang sebelah kanan tidak perlu dipantulkan ketika membaca. Tidak perlu pakai qalqalah ketika membaca. Langsung saja. Idrib biasoka. Nah, apa hikmahnya ya? Allah contohkan bacanya langsung. Lafat idrib biasoka. Idrib B-nya warna merah. Ba yang pertama. Biasoka berawalan huruf B yang warna merah juga. Pertemuan dua huruf ba. Idrib akhirnya ba. Biasoka berawalan ba. Nah, ketika membaca langsung idgham, langsung dimasukkan ke kiri. Idrib biasoka hikmahnya adalah dalam adegan kisah ini bahwa ketika Musa diperintahkan Allah memukul batu, maka perintah untuk memukul batu tersebut langsung segera direspon oleh tangan Nabi Musa alaihissalam. Langsung, wahai Musa, pukullah batu itu, langsung mukul. Langsung mukul. Ini apa hikmah tanda langsungnya? Ini langsung nyambung. Idrib biasoka. Idrib biasoka. Jadi ibaratnya tidak ada sendatan. Apa sendatan? Qalqalah, pantulan. Sendatan pantulan. Jadi ibaratnya Musa diperintahkan idrib, langsung merespon. Langsung segera direspon oleh tangan Nabi Musa alaihissalam yang sedang memegang tongkat tanpa ada halangan apapun. Langsung. Idrib biasoka. Pukullah. Musa langsung memukul batu itu. Mana tanda langsungnya? Bacaan idgham. Idrib biasoka. Langsung segera direspon. Tanpa ada halangan apapun. Halangan berwujud apa? Yakni halangan berwujud satu huruf ba sekalipun. Untuk memantulkan atau menyedat. Idrib kan tersendat ya. Idrib tersendat. Nah, supaya tidak qalqalah, berarti supaya tidak tersendat. Supaya tidak ada halangan yang terlintas dalam pikiran Musa alaihissalam untuk beralasan menunda perintah itu. Misalnya contoh ini. Wahai Musa, pukullah batu itu. Musa tanya, Allah, kenapa mukul batu itu? Kenapa mukul? Jadi nggak tanya langsung. Nggak tanya duluan kenapa mukul batu. Kemudian nggak tanya duluan kapan mukulnya. Nanti atau sekarang. Tapi langsung. Musa tanpa pikir panjang. Jadi Musa tidak ada halangan apapun untuk menunda-nunda perbuatan memukul batu tersebut. Jadi berhalangan, yakni halangannya berupa huruf ba sekalipun yang terlintas dalam pikiran Musa untuk beralasan menunda perintah. Ini contoh satu. Ya, dengan kita baca idrib bi'asoka, bayangkan bahwa Musa mukul langsung tanpa pikir panjang, tanpa nunda-nunda kenapa mukulnya. Kenapa mukul batu itu? Jadi tidak tanya kenapa, langsung mukul. Ya, tanpa nunda waktunya. Sebagaimana tidak ada sendatan atau qalqalah pantulan, maka nggak ada halangan untuk menunda perintah Allah tersebut. Ini contoh. Satu adegan Musa mukul batu langsung. Diperintahkan idrib langsung mukul. Tanpa tanya lagi kenapa mukul, dan tanpa tanya lagi kenapa mukul batu kok nggak mukul benda yang lain. Ini contoh satu.
Sekarang contoh yang kedua. Adegannya ketika kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi suatu ketika Nabi Sulaiman itu mengumpulkan seluruh pasukannya dari segala kalangan. Dari segala kalangan. Kalangan hewan, kalangan manusia, kalangan jin, semuanya ngumpul jadi satu. Nah, ya. Ternyata ada satu hewan yang hadir di baris itu telat, ya, telat. Ya, telat. Ya, singkat cerita ternyata seekor burung yang telat hadir di barisan itu. Nih singkatnya. Nah, Sulaiman tanya, ini bahasa saya biar dramatis dialognya. Ya. Sulaiman tanya, "Wahai burung, Hudhud, kenapa kamu kok terlambat? Kenapa?" Hud punya alasan, "Wahai Sulaiman, aku melihat jauh di sana ada seorang ratu." Jauh di sana seorang ratu. Nah, ratu tersebut ibaratnya merajai wilayah tersebut. Intinya adalah Hud mengabarkan bahwa ada sosok ratu yang bermaksud menyaingi Sulaiman gitu ini. Nah, langsung Sulaiman mengutus burung Hud untuk mengirim surat. Maka berkata Sulaiman, "Idhab." Ini kalau perkata alimnya kasroh ya. Kenapa kasroh? Karena huruf ketiganya fathah. Membaca alif di awal kata. Kata apa? Kata berjenis kata kerja. Ini kaidah pelajaran tingkatan paket 1 di LP Kinas. Oleh ustadznya masing-masing, oleh pengajarnya masing-masing diajarkan bahwa membunyikan alif di awal kata berbunyi a, i atau u itu tergantung huruf ketiga bunyinya apa. Contoh di sini, alif huruf pertama, zal huruf kedua, haknya huruf ketiga. Kita bayangkan haknya doma. Kalau huruf ketiga doma berbunyi hu, maka alifnya ikut doma. Udhub. Kita bayangkan haknya kasroh. Kalau huruf ketiga kasroh, alifnya ikut kasroh. Idhib. Tapi kalau huruf ketiga fathah, alifnya tetap kasroh. Tidak ikutan fathah. Maka dibaca idhab. Nah ini ya, baca idhab. Idhab artinya pergilah. Suruh pergi ini. Sulaiman nyuruh gurunya pergi. Idhab pergilah. Idhab pergilah. Idhab bi kitabi. Ketika membaca idhab bi kitabi, ini baknya tidak boleh mantul. Tidak boleh kol-kola. Kenapa? Sudah diidgomkan. Sudah dimasukkan. Sudah dimasukkan ke lafaz bak yang sebelah kiri. Makanya baknya bertanda sida atau tasdid, menandakan hurufnya double, sudah menyatu double. Idhab bi kitabi. Kalau berkata, wahai burung, pergilah. Bi kitabi. Bi itu dengan dalam kurung dengan membawa. Bi kitabi dengan membawa surat. Ini unik ini. Apa uniknya? Suratnya Nabi Sulaiman cuma selembar. Selembar surat. Dalam kaidah bahasa Arab, surat lafadznya risalatun. Ya. Harusnya berbunyi idhab birisalati. Harusnya seperti itu. Idhab birisalati. Ternyata di Al-Quran tidak berbunyi idhab birisalati, tapi berbunyi idhab bikitab. Ya. Jadi surat pakai kata-kata kitab, bukan kata-kata risalati. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah meskipun hanya selembar kertas, itu bisa disebut sebagai kitab. Kalau tulisan dalam kertas itu bermuatan firman Tuhan. Makanya suratnya Sulaiman kepada Ratu Bilqis itu bukan surat pribadi antar jenis laki-laki ke perempuan, bukan, tapi surat atas nama dinas. Ibaratnya ada kop suratnya ya, adalah dinas. Makanya ada kata-kata innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, surat atas nama dinas karena bermuatan ajaran, maka disebut kitab. Ya. Jadi satu lembar pun bisa disebut kitab kalau satu lembar itu bermuatan tulisan firman Tuhan. Idhab bi kitabi, pergilah kamu dengan membawa suratku yang bermuatan kitab ajaran gitu maksudnya. Bi kitabi hada, dengan suratku ini. Fa'alqih, maka lemparkanlah. Maksudnya Sulaiman pesan, wahai Hudhud, nanti kalau nyampe ke sana lemparkanlah ilaihim kepada mereka. Setelah melemparkan, summa tawalla. Kemudian berpaling kamu anu dari mereka. Baliklah. Berpaling balik tapi jangan
tinggal tepat, tunggu, lihat dari jauh, dipantau dari jauh, fandur, maka perhatikanlah, lihatlah, madayarjiuna. Jadi apakah mereka kembali, ya. Jadi disuruh memperhatikan ini. Nah, di sini ketika melafadzkan idzab bi kitabi, ba dengan ba, huruf B dan huruf B. Pertemuan dua huruf ba. Hikmahnya adalah perintah untuk pergi, karena berbuat idzab kan pergilah, disuruh pergi. Perintah untuk pergi membahas surat tersebut oleh Hudhud langsung segera direspon oleh burung Hudhud tanpa ada halangan apapun. Jadi langsung ini, weh Hudhud, tidak pergilah, langsung pergi tanpa menunda. Ntar ya, Sulaiman, saya ada udur dulu, nggak seperti itu. Jadi nggak ada istilah izin dulu, nggak ada istilah istirahat dulu, nggak gitu, langsung. Apa tan langsungnya? Pertemuan dua huruf ba sudah idgham, sudah dimasukkan, langsung segera direspon perintah Sulaiman itu tanpa ada halangan apapun. Misalnya halangannya berupa apa? Ya ini halangan berupa satu huruf ba sekalipun yang membuat kol-kola atau mantul tersendat. Yang terlintas dalam pikiran burung itu untuk beralasan memperlambat terbang ke arah tujuan surat tersebut. Jadi burungnya idzab langsung pergi. Ya, perginya nggak santai, langsung cepat. Sebagaimana cepatnya mobil ambulan, ya. Ya, ini yang maaf ya, yang merasa keluarganya itu apa ya, profesinya supir ambulans, Allah nggak tahu ini ya. Oh, jadi cepat sekali. Jadi segera direspon itu langsung pergi tanpa ada halangan apapun, halangan secara bacaan baknya kol-kola mantul atau halangan dalam hal memperlambat terbangnya itu. Langsung secepat kilat ibaratnya terbangnya gitu ya. Karena perintah siap dan gitu ya. Siap dan langsung berangkat siap dan itu. Nah, idzab bi kitabi ada. Siap dan gitu ibaratnya. Karena komandannya Sulaiman adalah saya. Hudhud adalah anak buah Nabi Sulaiman. Siap dan langsung berangkat dia. Langsung. Nah, ini contoh yang kedua. Idzab bi kitabi. Ketika membaca idzab bi kitabi, bayangkan begitu cepatnya respon burung Hudhud untuk menerima perintah Sulaiman segera dilaksanakan. Siap dan. Nah, ini yang contoh ayat dalam kisah Nabi Sulaiman. Tadi dalam kisah Musa, yang ini kisah Nabi Sulaiman. Berikutnya, ada kaidah paling mendasar dalam pelajaran Ulumul Quran tingkatan paket 10 di Al-Fiqhin Nas. Ya, ayo yang merasa masuk ruang kelas ini anggota tingkatan paket 10 ke atas, insya Allah tahu kaidah ini. Apa kaidahnya? Dalam bab ijazul lugawi. Karena pelajaran Ulumul Quran itu banyak bab-babnya. Banyak babnya, ada bab tentang asbabun nuzul, bab tentang historisnya sejarah ayat, bab tentang apa ya nasah dan mansukh. Ini bab tentang kemukjizatan bahasa. Ada kaidah paling mendasar dalam pelajaran Ulumul Quran di Al-Fiqhin Nas tingkatan paket 10 ke atas. Ya, ini dalam bab ijazul lugawi. Apa kaidahnya? Ini kaidahnya. Ziyadatul mabni tadullu ala ziyadatil makna. Ziyadatul mabni tadullu ala ziyadatil makna. Ini kaidah. Kaidah tingkatan paket 10. Apa ziyadatu? Penambahan. Ziyadatul mabni, penambahan bina. Apa bina? Model. Tadullu menunjukkan adanya ziyadatil makna. Penambahan makna. Maksudnya apa? Kekuatan lafaz karena kuatnya makna. Contoh, misalnya, dalam uslubnya bahasa Arab, alias gaya bahasa namanya uslub. Dalam gaya bahasa Arab, tulisan ba'u itu berakhiran waw alif. Ba'u artinya mereka kembali. Tapi di Al-Quran tulisan ba'u tidak pakai alif. Namanya gaya bahasa Al-Quran. Contoh yang kedua, dalam gaya bahasa Arab, tulisan yatslu hanya berakhiran wawu, tidak pakai alif. Yatslu artinya dia membaca. Tapi di Al-Quran justru pakai alif. Nah, ini contohnya ya. Namanya gaya bahasa Quran. Ziyadatul mabni
karena ketambahan alif, maka penambahan maknanya akhirnya itu. Sebaliknya, ba'u karena nggak ada alif, maka berkurangnya penambahan makna. Ke sana pemahaman. Jadi ada kalanya gaya bahasa Quran tidak sama dengan gaya bahasa Arab pada umumnya. Ba'u pakai wawu alif. Di Al-Quran ba'u hanya wawu nggak pakai alif. Ini apa bertentangan terus ya? Quran selalu bertentangan dengan keadaan bahasa umumnya. Jadi Quran mempunyai gaya bahasa sendiri, tidak copy paste dengan bahasa Arab. Quran tidak niru bahasa Arab. Quran punya gaya bahasa tersendiri. Contoh lagi bahasa Arab, yatslu hanya akhiran wawu. Quran ditambah alif oleh Allah. Yatslu pakai alif lagi. Ini contoh ya. Nah, Quran punya gaya bahasa tersendiri. Kadang-kadang harusnya pakai alif, Quran malah nggak pakai alif. Dan sebaliknya, harusnya nggak pakai alif, Quran justru pakai alif. Ya. Quran selalu menentang gaya bahasa Arab yang dipakai orang Quraisy Mekah itu. Menentang terus. Menentang. Nah, agar Quran punya identitas sendiri, tidak sama dengan gaya bahasa mereka. Itulah Al-Quran ya, mukjizat bahasanya. Justru dengan dihilangkannya alif atau ditambah alif, justru kelihatan mukjizatnya malahan. Nah, ini contoh kasus lafadz ba'u dan lafadz yatslu. Ini kaidah. Ziyadatul mabni tadulu ala ziyadatil ma. Ini dalam penulisan. Begitu pula misalnya penambahan tenggang waktu dalam bacaan. Misalnya ziyadatu penambahan waktu dalam bacaan. Juga menunjukkan adanya penambahan makna filosofi dari lafadznya. Misalnya ada kata berbunyi fa'alkihi ilaihim. Nah, fa'alkihi hinya panjang ya, karena ketemu hamzah. Fa'alkihi ilaihim. Ya, dalam bahasa Arab seperti ini. Fa'alkihi ilaihim, hinya panjang. Tapi di Al-Quran, haknya oleh Allah disukun. Fa'alki ilaihim. Nah, ini ya. Jadi bacanya pendek. Hikmah bacaan panjang, fa'alkihi ilaihim. Hikmah bacaan pendek, fa'alki ilaihim. Quran pakai yang bacaan pendek. Dalam kasus lafadz fa'alki. Tidak kayak bahasa Arab. Fa'alkihi yang bacaan panjang. Berarti ziyadatul mabni, penambahan model. Modelnya Quran haknya disukun. Modelnya bahasa Arab haknya kasroh. Ternyata Allah rubah jadi sukun, harusnya kasroh. Allah rubah jadi sukun. Justru dengan sukun inilah ada muatan makna filosofinya. Nah, misalnya penambahan tenggang waktu dalam bacaan juga menunjukkan adanya penambahan makna filosofi dari lafadznya. Hikmah bacaan panjang fa'alkihi, hinya panjang fa'alkihi ilaihim. Contoh hikmah bacaan pendek fa'alki ilaihim. Quran pakai yang bacaan pendek dalam kasus fa'alki ilaihim. Apa hikmahnya ya? Kita buka tampilan berikut. Ketika Sulaiman berkata, "Wahai Hudhud, idhab bi kitabi hada." Pergilah kamu dengan membawa suratku yang bermuatan kitab, ajaran ini. Fa'alki. Nah, Sulaiman berkata haknya disukun. Fa'alki ilahin. Harusnya hanya kasroh. Fa'alkihi ilahin. Harusnya hanya kasroh. Fa'alkihi ilahin. Ternyata Sulaiman berkatanya pakai haknya sukun. Fa'alki ilahin. Fa'alki ilahin. Jadi tulisan fa'alki yang haknya sukun aslinya hanya kasroh. Fa'alkihi ilaihim. Karena 3 kata ini. Fa artinya maka, alki artinya lemparkanlah, hi dirikan ia, lemparkanlah ia. Ia itu apa? Kitab tersebut, maksudnya suratnya Sulaiman. Lemparkanlah ia kepada mereka. Hi itu ia, karena hi adalah kata ganti domirun, bermasuk kepada kitabi yang harusnya berbunyi hi, bacaan panjang dirubah oleh Allah menjadi bacaan pendek. Hikmahnya apa kok dipendekkan ya? Untuk menyegerakan dalam berbuat. Jadi gini maksud Sulaiman, wahai Hudhud, pergilah sekarang juga. Sekarang juga, jangan ditunda. Setelah nyampe di sana, maka lemparkanlah segera. Jangan ditunda, lempar segera. Lempar segera. Mata segeranya itu fa'alki ilaihim. Haknya sukun. Tulisan ki, ki-nya jadi pendek bacanya. Ki ilaihim.
Coba kalau hanya kasroh. Falkihi. Berarti kalau hanya kasroh, maka panjang. Falkihi. Berarti hud melempar itu nanti. Bila dulu menunda lama ketika terbang dari start menuju akhir, startnya cepat. Tapi ketika nyampe tempat tujuan, melemparnya nunggu lama dulu. Nah ini kalau falkihi. Nah kalau hinya panjang, falkihi. Melemparnya nanti, nunggu lama lagi. Ternyata oleh Sulaiman berkata, falki, haknya sukun. Berarti langsung segera direspon. Harus segera dilempar. Jangan nunda-nunda lagi. Nah, di sini ada dua kata kerja bermaksud langsung segera direspon. Yang pertama bacaan idgham idhab bi kitabi. Yang kedua bacaan alqi ketemu hamzah. Alqi ilaihim. Langsung alqi ilaihim. Tidak alqihi ilaihim. Tidak bacaan panjang. Ini ya. Ternyata dalam satu ayat bermuatan bacaan-bacaan langsung respon. Bacaan-bacaan bermuatan langsung segera direspon. Perintah disuruh pergi langsung direspon oleh burung hudhud. Perintah untuk melemparkan surat ke Ratu Balkis juga langsung direspon oleh burung hudhud karena berbunyi alqi ilai. Nah, ini ya. Kalau bahasa Arab alqihi, bahasa Quran alqi. Nah, jadi Quran memang tulisannya hurufnya huruf Arab. Tapi gaya bahasa Quran, susunan kalimatnya ada kalanya tidak sama dengan bahasa Arab. Tidak sama. Nah, Quran punya identitas tersendiri. Quran punya uslub gaya bahasa tersendiri yang susunannya bermuatan mukjizat, bermuatan makna filosof. Ini contoh tentang adegan Nabi Sulaiman menyuruh burung hudhud. Sekarang contoh yang ketiga. Saya ngutip dari An-Nisa 78. Ini sebetulnya dalam 30 juz. Banyak contohnya idgham, banyak. Dari banyak itu saya sengaja milih yang ayat-ayat pilihan. Bukan pilihan terkenal, ayat pilihan saya sendiri maksudnya. Ayat pilihan. Contohnya An-Nisa 78. Saya baca perkata dulu ya. Ainama takuno, dimanapun boleh. Di mana saja juga boleh. Ainama takuno. Kalau perkata lo ya, takuno kalian menjadi. Kalau arti bahasnya kalian berada. Ainama takuno, di mana saja kalian berada, dimanapun kalian berada, yudrikumul mautu. Nah, ada kata yudrik, ini kata kerja. Nah, kata kerja ini artinya mendapati supaya tertangkap kena gitu maksudnya, terpegang, mendapati supaya terpegang, yudrik. Nah, yudrik ini kata kerja. Siapa pelakunya? Ada sebelah kiri al-mautu. Mana tandanya pelaku? Akhiran doma. Kaidah mengetahui kata status sebagai pelaku itu pelajaran tingkatan paket 7. Karena belajar tentang fa'ilun. Fa'ilun marfu'un. Belajar tentang isim atau kata bermaksud nama atau benda yang status sebagai pelaku harus doma marfu'un. Maka mengartikan urutannya subjek dulu, baru predikatnya. Al-mautu yudrikum. Kematian mendapati kalian. Ainama takunu, di mana saja kalian berada. Yudrikumul mautu, dalam kurung tambah niscaya boleh. Niscaya kematian mendapati kalian. Mana tanda niscaya? Ini yudrik, kapnya sukun aslinya. Walau kuntum, ini bukan dan jikalau, tapi walau. Mengenai terjemahan di Al-Quran, kapan walau diartikan dan jikalau, kapan walau diartikan walaupun, itu ada kaidahnya. Dan sudah ada materinya, saya berikan di Al-Fiknas ini, sudah ada. Silakan lihat rekamannya di channel YouTube Fiknas. Kita buka-buka, silakan buka lagi, rekaman videonya ada di situ. Tentang walau, ada itu, lengkap. Walau kuntum, walaupun kalian berada, fi burujin, saya baca perkata jin ya, fi burujin, di dalam benteng, musayyadatin, yang kokoh. Fi burujin musayyadatin, di dalam benteng yang kokoh. Di sini ada muatan tentang isyarat kematian bahwa Allah nyindir, wahai manusia, dimanapun kalian berada,
Meskipun beradanya itu di tembok yang kokoh, benteng yang kokoh, temboknya tebal, percuma. Percuma bersembunyi ketika mau mati, percuma bersembunyi. Kalau memang waktunya mati, ya tetap bisa mati. Tetap langsung mati. Karena kematian akan mendapati kalian. Dimanapun kalian berada, sembunyinya itu. Nah, lafaz yudrik, akhirannya kaf, kum berawalan kaf. Yudrikum. Pertemuan dua huruf kaf. Yudrikum. Nah, ya. Yudrikum. Pertemuan dua huruf kaf. Hikmahnya adalah jika tiba takdir kematian telah mengarah kepada kalian, wahai manusia, maka kematian tersebut langsung segera mendapati kalian tanpa ada halangan apapun. Langsungnya itu, sebagaimana baca langsungnya idgham yudrikum. Ya, yudrikum langsung ya. Jadi tanpa ada sendatan yudrik. Ya, kalau kap sukun yudrik ada itu ya sendatan ya. Kalau kapnya sukun, ternyata oleh Allah nggak disukun, tapi sudah diidghamkan ke huruf kaf sebelah kiri. Maka kaf yang kanan tertulis tapi tidak pengaruh kepada bacaan karena sudah melebur dari satu kepada kaf yang sebelah kiri. Yudrikumul maut. Nah, ini ya. Jadi hikmahnya kenapa dibaca idgham langsung? Apa maksudnya langsung itu? Jika tiba takdir kematian telah mengarah kepada kalian, kan kalian wahai manusia, maka kematian tersebut langsung segera mendapati kalian tanpa ada halangan apapun. Yang menarik adalah tulisan takuno, tulisan yudrikum, tulisan kuntum, itu kafnya tinggi ke atas. Ini dalam kaidah penulisan Quran Standar Madinah ada isyarat. Kenapa kafnya pendek, rendah? Kenapa kafnya khotnya ditinggikan? Itu ada isyaratnya. Di sini. Kalau kafnya tinggikan bermuatan merasa wahnya itu. Merasa wahnya. Entah merasa kuat, merasa kuasa, merasa bisa menghindar, merasa paling dan sebagainya. Allah sindir, ainama takunu, wahai manusia, dimanapun kalian berada di dalam kedudukan kalian yang tinggi itu, yudrikumul mautu. Ini saya kematian yudrik. Apa yudrik? Akan mendapati. Ya, karena yudrik kaf tinggi juga. Mendapati akan bisa menjangkau kalian yang serba tinggi itu. Kum, kafnya Allah tinggikan juga. Walau kuntum kafnya Allah tinggikan juga. Walaupun kalian yang serba merasa paling tinggi pengertian kedudukan, kekuasaan, kekuatan, nggak mungkin sakit, nggak mungkin mati. Nah, merasa nggak mungkinnya itulah inisial kafnya ditinggikan, merasa wahnya itu. Walaupun kalian yang merasa paling tinggi, paling kuat, nggak mungkin mati, tetap aja bisa mati. Nah, itu kasarnya, Mas. Tetap aja bisa mati. Kematian akan mendapati kalian, walaupun kalian ngumpet bersembunyi di dalam benteng yang kokoh. Ini ya. Jadi kematian langsung segera mendapati kalian. Mana sih tanda langsung? Yudrikum langsung rik. Jadi rikum langsung bacanya. Tanpa ada halangan apapun. Halangan berupa apa? Ya ini halangan berupa satu huruf kaf sekalipun. Yang melindungi kalian agar tertundanya kematian bagi kalian. Jadi halangan apapun. Bahkan halangan berupa huruf sekalipun. Yudrikum. Kalau ada kapnya sukun, tersendat. Yudrikum. Gitu ya, tersendat bacanya. Nah, ternyata, wahai kalian manusia, sembunyi dimanapun, kalau memang waktunya mati, ya mati. Ya. Kalaupun di medan perang babak belur, kalau memang belum waktunya mati, ya nggak akan mati. Meskipun babak belur. Kalau di rumah saja diam, nggak ikut perang, kalau waktunya mati, ya tetap mati meskipun nggak sedang dalam perang. Ini ya. Nih, jadi tidak ada tunda, nggak ada sesuatu huruf apa yang menunda kematian bagi kalian. Ya, ini halangan berupa satu huruf kaf sekalipun yang bisa melindungi kalian agar tertundanya kematian bagi kalian. Ini contoh baca idgham kaf ketemu kaf yudrikum. Langsung menghampiri, langsung mematikan kalian tanpa nunda-nunda lama lagi Israel untuk mencabut kalian.
Ini hikmahnya bacaan idgham. Contoh berikutnya. Sekarang pertemuan huruf lam dengan huruf ro. Ini temanya tentang apa ya? Tentang adegan. Adegan zamannya Nabi Isa alaihissalam. Ketika dulu beliau dikejar-kejar kaumnya, ya, dan pengen dibunuh oleh kaum. Allah sindir di sini. Malahum, tidaklah bagi mereka. Kalau berkata tidaklah bagi mereka, bihi dengannya, min ilmin dari pengetahuan, illa kecuali. Nah, ma di sini arti aslinya apa yang, tapi gara-gara ada illa, maka ma berubah artinya tidaklah. Nah, kaidah ma kapan diartikan apa yang, kapan ma diartikan tidaklah, itu oleh ustadznya masing-masing, oleh pengajarnya masing-masing di ruang kelas paket 1 sudah dikenalkan. Sudah dikenalkan. Ini ilmu tingkatan paket 1 di lembaga Lipikinas tentang membahas lafadz ma. Kapan ma enggak diartikan, kapan ma punya arti apa yang, kapan ma diartikan tidaklah, itu dikenalkan ketika semenjak paket 1. Alias ketika tarjim Quran juz 1. Malahum bihi, tidaklah bagi mereka dengannya atau tentangnya, min ilmin dari pengetahuan, illa kecuali, saya baca berkata, ittiba ad-dhanni, mengikuti prasangka. Itu maksudnya bahwa pengetahuan mereka tentang nasibnya Isa yang mereka kejar-kejar itu nggak ada ilmin, nggak ada pengetahuan sama sekali. Alias mereka sudah berani menyimpulkan bahwa yang mereka tangkap itu Isa. Padahal ilmu tentang Isa itu mereka belum khatam. Ibaratnya mengetahui detail tentang Isa belum selesai, belum khatam. Sudah berani menyimpulkan bahwa yang kita tangkap itu Isa, yang kita salib itu Isa. Padahal ilmu atau pengetahuan tentang benar apa ndaknya mereka tangkap itu belum selesai. Tapi sudah disimpulkan ternyata. Allah sindir, wama qataluhu yakina, dan tidaklah mereka membunuhnya secara yakin, alias jadi mereka tuh ragu. Tadi yang kita bunuh itu Isa apa bukan ya? Yang kita salib itu Isa apa bukan ya? Mereka ragu. Loh, masih ragu itu loh, disimpulkan bahwa itu Isa. Wama qataluhu yakinan, dan tidaklah mereka membunuhnya dengan yakin. Bal, kalau perkatakan lamnya sukun bal, tapi karena dibaca idgham, lamnya dimasukkan ke huruf ro. Bar, ya langsung bar, lamnya dilewati. Bar rafa'ahullahu, tetapi bahkan Allah lah yang mengangkatnya ilahi kepadanya. Wa kana Allah, dan Allah adalah azizan maha mengalahkan, hakiman maha bijaksana. Lafat bal ketemu rafa'ahu. Bal akhiran lam, saya inisialkan huruf L warna merah. Rafa'ahu berawan ro, saya inisialkan berawan R. Bal ro, aslinya bal ro, pertemuan huruf lam dan ro. Nah, ini ya, dibaca idgham, dimasukkan, dibaca langsung. Hikmahnya apa ya dibaca langsung? Barro, kok enggak balro? Kenapa langsung barro ya? Hikmahnya apa kok langsung ya? Hikmahnya adalah di saat Nabi Isa terancam akan tertangkap oleh mereka, maka Allah langsung berbuat rofa'ah. Ingat ya, rofa'ah itu pelakunya Allah. Allah berbuat rofa'ah, mengangkat. Allah langsung segera mengangkat naik kepadanya tanpa ada halangan apapun. Ya ini ya, Allah langsung menaikkannya, Jadi ini adegan bal ketemu ro, bacanya bar. Kenapa dibaca bar ya? Kenapa langsung ro ya? Karena langsungnya segera mengangkat naik. Allah langsung segera mengangkat naik bisa kepadanya tanpa ada halangan apapun. Entah halangan bacanya lamnya sukun bal. Ya, jadi entah halangan berupa bacaan lamnya sukun bal. Tanpa ada halangan huruf lam. Langsung bar, lamnya dilewati. Yakni halangan berupa satu huruf lam sekalipun yang menggagalkan perbuatan Allah hingga tertunda penyelamatannya.
Jadi detik-detik, detik-detik Nabi Isa mau ketangkep oleh mereka, detik-detik Nabi Isa mau dibunuh mereka, Allah serta merta langsung rafa'ah, langsung rafa'ah, barrafa'ahu, langsung. Nah, ini ya, langsung ibaratnya nyaris ketangkep langsung Nabi Isa hilang, hilang dari mereka. Nyaris terbunuh Nabi Isa langsung hilang dari mereka. Ya, sekejap hilang langsung, hilang. Nah, ya, barrafa'ahu, Allah mengangkatnya. Ini ya bacanya bar langsung, nggak ada sendatan huruf lam. Apa sendatan? Halangan bagi Allah untuk tertundanya penyelamatan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Langsung barrafa'ahu. Ini contoh ya, Dianisa. Ustadz, contohnya apa? Masih banyak. Kami di Indonesia Timur udah ngantuk nih. Kami di Papua, di Maluku udah 5 watt nih. Nah, silakan diseruput kopinya, dicepat-celeput cemilannya. Kita kuliah umum malam hari itu santai ya. Boleh selonjoran, duduk paling belakang, kipas-kipas cari angin, boleh santai aja. Kita nggak formal kuliahnya, santai aja. Kuliah malam itu santai ya, nggak formal. Lanjutannya, ini Al-Anbiya 56. Temanya tentang, ini kalau lengkapnya ya, dari 51 sampai 60-an lengkapnya. Tema tentang dialog antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya, dialog berdebat. Nah, berdebat. Jadi ketika Ibrahim tanya, kenapa kalian nyembah patung-patung, kenapa? Kenapa kalian ngikutin Namrud, kenapa gitu ya. Mereka punya argumen, nerangkan. Wah Ibrahim, patung kami tuh gini. Nah, ketika mereka mengenalkan profilnya sesembahan mereka kepada Ibrahim, langsung ketika mereka sedang menerang itu, Ibrahim memotong ucapan mereka. Olah dia berkata, barrobuku, memotong ucapan. Jadi mereka ceritanya belum selesai, Ibrahim memotong ucapan. Olah dia berkata, dia siapa Ibrahim? Barrobukum. Tetapi bahkan Tuhan kalian itu bukan patung itu. Tuhan kalian adalah Robus samawati wal ardi. Tuhannya langit dan bumi. Ya, ingat patung itu benda yang ada di bumi. Nah, Tuhan kalian itu bukan patung itu, tapi sosok Tuhan yang menguasai benda langit dan bumi. Itu Ibrahim ketika mereka menerangkan profilnya patung, profilnya sesembahan mereka, Ibrahim memotong. Bal ya, lamnya sukun harusnya, tapi didgomkan. Barabbukum. Tetapi bahkan Tuhan kalian adalah Tuannya langit dan bumi. Alladzi fatorohunna, yang telah menciptakan langit dan bumi maksudnya. Wa ana dan aku ala darikum, atas demikian itu minasyahidina, aku termasuk dari golongan orang-orang yang bersaksi. Jadi ketika sedang menerangkan hebatnya Tuhan versi mereka itu, Ibrahim memotong. Bal, langsung pakai tangan. Barrabukum. Lafat bal ketemu ro, pertemuan huruf lam dan ro, dibaca bar, lamnya dilewati, hikmahnya adalah bisa Nabi Ibrahim salam mendengar alasan kaumnya menyembah patung, maka beliau langsung segera menyangkal argumen mereka. Kayak Musa bilang pada kaumnya, kalah, wahai Musa, kita sedang lari nih dikejar Fir'aun, di depan ada laut, di belakang ada Fir'aun, kita pasti mudrokuna, kita pasti akan tersusul ini. Kalah, nggak mungkin ya. Jadi Musa menyangkal langsung, kalah. Ibrahim menyangkal pakai idgham. Barrabbukum. Wah ini ya, Ibrahim itu hebat, ya langsung berani menyangkal. Berani memotong ucapan orang maksudnya. Barrabbukum. Langsung barrabbukum. Nah, dengan membaca bal ketemu ro, barro, dibaca langsung idgham, apa unsur langsungnya itu? Langsung segera menyangkal argumen mereka tentang Tuhan versi mereka. Nah, Ibrahim langsung segera menyangkalnya. Sedangkan ucapan beliau benar menyangkal tanpa ada halangan apapun. Halangan berupa apa?
Misalnya halangan berupa huruf lam sekalipun yang terlintas dalam pikiran. Nah, barroboku. Jadi Ibrahim tanpa pikir panjang. Ketika mereka bertele-tele nerangkan Tuhan versi mereka, tentang barrobukum. Tuhan kalian bukan itu. Tapi Tuhan kalian Tuhan yang punya langit, yang punya bumi. Bukan yang punya patung itu. Nah, ya. Itu patung buatan kalian. Kenapa kalian sembah? Kalian menyembah buatan kalian sendiri. Gitu ya. Sembahlah sosok yang membuat kalian. Jadi Tuhan. Rebus samati wal ardi. Yang fatoro. Apa fatoro? Menciptakan kalian. Dan juga menciptakan guna. Menciptakan langit dan bumi. Nah, di huruf lam. Ini tanpa ada halangan huruf lam sekalipun. Yang terlintas dalam pikiran Nabi Ibrahim waktu itu. Alias tanpa pikir panjang yang mengakibatkan tertundanya ucapan beliau. Misalnya dibaca lamnya sukun bal ro, tersendat ya bacanya ya. Qala bal ro. Nah, sebagai tersendat barra ini. Kalau tersendat berarti Ibrahim menunda ucapan. Mau menyangkal ragu nggak jadi, memotong ucapan nggak jadi. Nah, masih ragu-ragu. Ternyata dengan dibaca idgham, Ibrahim itu langsung tanpa pikir panjang. Sehingga bisa kalau beliau pengen memotongnya ragu-ragu, maka bisa dipotong oleh ucapan berikutnya dari kaumnya itu. Ini ya. Ketika kaumnya nerangkan profil patungnya, Ibrahim mengkat langsung, mengkat tanpa pikir panjang. Barrobukum. Tuhan kalian bukan itu. Tapi barrobukum robus samati wal ardi. Ini langsung ya. Tanpa nunda-nunda lama. Tanpa tenggang waktu lama. Tanpa ada jeda iklan. Memang nggak ada iklan ya. Nggak ada iklan. Ya, iklannya berupa tadi ya kopi diseruput masing-masing. Ya. Tanpa juga. Jadi tanpa pikir panjang Ibrahim. Tertundanya ucapan. Agar tidak dipotong oleh mereka. Barrobukum. Nah, tadi kita bahas tentang barro, lam sukun ketemu ro, majanya barro, lamnya dilewati. Tapi contoh di surat Al-Mutaffifin, maaf ya, salah ngetik M kira N ya. Surat Al-Mutaffifin itu ada pertemuan lam dan ro. Saya baca perkata dulu ya. Idza tutsla alaihi, jika apabila dibacakan atasnya ayatuna, ayat-ayat kami, qala dia berkata, asatirul awalina, dongengan orang-orang terdahulu, orang-orang awal-awal dulu itu. Allah, sekali-sekali tidak. Jadi maksudnya bahwa setiap kali Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka bilang, Quran isinya hanya kisah-kisah, dongeng-dongengan aja. Allah, menyangka Allah. Sekali tidak, bal. Ini nggak boleh idgham, tapi dibaca berhenti. Huruf sin tandanya sakta apa? Sakta berhenti, sediam. Diam sejenak tanpa mengambil nafas yang baru. Kalabal rona, ya, dia berhenti. Kalabal rona. Kalau tadi kan barrabukum, lam sukun ketemu ro, tadi baca idgham barrabukum. Tapi yang ini nggak boleh barrona. Justru nggak boleh idgham yang ini. Nah, akan kita ungkap ya. Apa hikmahnya ya oleh Allah dalam surah Al-Mutaffifin ini lam ketemu ro kok nggak disamakan kayak yang tadi barrobukum. Kenapa di sini lamnya disukun jelas? Huruf lam bacanya tidak boleh dimasukkan huruf ro. Kalau dimasukkan berarti melanggar. Melanggar apa Ustaz? Melanggar perda nomor sekian. Ya. Melanggar perda nomor sekian. Udah didapatkan kemarin. Melanggar perda nomor sekian nanti. Kena pasal berlapis nanti ya. Nah, jadi bacanya bal berhenti. Sin. Bal. Rona. Bal. Rona. Nah, ya. Berhenti sejenak. Tanpa ngambil napas baru. Bal. Rona. Nah ini. Apa hikmahnya ya? Kok nggak diidghamkan ya? Tadi barrobukum diidghamkan. Sekarang nggak diidghamkan. Apa hikmahnya ya? Kita buka tampilan berikutnya. Ini temanya adalah setiap kali Al-Quran dibacakan kepada mereka, orang-orang yang tidak beriman, mereka komentar, Quran hanya isinya kisah-kisah dongeng-dongengan aja.
Padahal bermuatan ajaran isi Quran itu. Tapi mereka menilainya Quran isinya dongeng-dongeng aja. Kita buka hikmahnya pada tampilan berikut. Hikmahnya adalah karena di ayat 14, ini ada kata ini ya, bal, tetapi bahkan rona. Apa rona? Noda hitam. Noda hitam. Ala kulubihim, atas hati mereka, yang menempel di hati mereka. Maka apa yang mereka adalah yang sebenarnya mereka kerjakan. Setiap kali mereka berbuat sesuatu yang buruk, yang menentang Quran, maka rona muncul di hati. Tul, jadi berubah titik hitam, tul, titik tul, titik tul. Titik, tapi kalau nanti berbunyi tul, titik tul. Ola bal rona. Apa hikmahnya ya? Kok balnya jelas kok nggak diidghamkan? Hikmahnya adalah karena di ayat 14 ini tidak bermuatan kalimat langsung atau tidak bermuatan segeranya perbuatan, tidak. Tetapi hanyalah bermuatan kalimat berita. Berita apa sih? Memberitakan tentang kondisi hati mereka. Hati mereka yang dalam keadaan ada noda hitam di dinding hatinya itu. Ya, kenapa ada noda hitam rona? Karena sebabnya mereka selalu menghina ayat Allah. Ayat Allah dihina, dianggap sebagai dongeng-dongengan belaka, nggak ada muatan ajarannya. Nah, setiap kali mereka menghina ayat Allah, maka muncul noda hitam yang menutupi hati mereka. Maka hati mereka tidak transparan, tidak bening, gelap permukaannya. Karena gelap maka di center ditembus oleh hidayah, di sini nggak bisa masuk. Kenapa ada rona? Rona ala kulu. Rona noda hitam yang nempel. Mana tanda nempel? Ala. Ala itu nempel. Noda hitam yang nempel di hati mereka. Nah, kenapa tidak barona? Kenapa nggak dibaca langsung? Ingat ya, bacaan langsung identik segera respon. Ayat ini nggak bicara mengenai segera respon. Hanya bicara mengenai pemberitaan. Hanya memberitakan berita bahwa kondisi hati mereka itu ada noda hitamnya. Dari mana noda hitam muncul? Dari sebab mereka yaksibun, mereka berbuat. Berbuat apa? Berbuat ini, berkata, menghina-hina Quran, berbunyi asatirul awalina. Jadi, karena ayat 14 Al-Mutaffifin bernada kalimat berita, tidak bernada kalimat langsung untuk segera direspon langsung, makanya bacaannya tidak diidghamkan, tidak berlaku idgham. Penyebabnya mereka menghina ayat Allah. Yakni menghina apa? Karena ada noda hitam berwujud dosa yang menutupi hati mereka. Sedangkan munculnya rona noda hitam itu tidak langsung menutupi keseluruhan kulubihim. Tidak langsung menutupi keseluruhan hati mereka. Akan tetapi secara bertahap, sedikit demi sedikit, tul satu titik noda hitam berasal dari satu wujud amalan buruk mereka. Ini ya, bal rona muncul lagi, ronanya muncul lagi, rona muncul lagi. Setiap kali mereka menghina ayat Allah, maka setiap itu pula muncul rona yang menempel di hati mereka. Nah, karena tiap hari menghinanya, otomatis ronanya munculnya kan bermuncul tiap hari. Lama-lama kan menutupi. Jadi secara berangsur-angsur bertahap menutupi. Jadi bertahap, tidak langsung. Nah, karena nggak langsung menyeluruh itulah, makanya bacaannya tidak langsung. Bacanya juga tidak langsung. Karena ronanya dari mereka tidak langsung menyeluruh, tapi bertahap sedikit demi sedikit. Maka kumpulan rona noda hitam itu lama-kelamaan menutupi keseluruhan hati mereka. Dan lamanya tenggang waktu, ini ya benar ini ya, lamanya tenggang waktu bermunculannya rona itu, noda hitam di hati mereka itu ibaratnya lamanya waktu sama dengan lamanya bacaan berhenti tanpa napas. Ketika melafadzkan bal, rona, bal, tul, rona, bal. Ketika kita baca bal berhenti, sebelum meneruskan rona, itu ada satu spasi, sekian detik, muncul titik hitam di hati mereka. Ke sana filosofinya.
lamanya tenggang waktu bermunculannya rona-rona itu, titik noda hitam di mereka itu ibaratnya lamanya selama bacaan berhenti tanpa nafas. Jadi apa? Munculnya cepat berarti bal tul langsung, bal tul langsung. Jadi bal tul rona, bal tul rona. Apa tul itu? Ya titiknya munculnya. Bal tul rona, bal rona, bal berhenti rona, ro berhenti karena muncul titiknya. Nah ini filosofinya ya. Jadi berarti bacaan sakta berhenti memberikan jeda waktu munculnya noda hitam. Bal rona ala kulubi. Setelah muncul baru punya nama. Oh rona ala kulubi. Bal berhenti. Muncul rona ala kulubi. Nah, ini contoh yang tidak diidghamkan. Kalau tadi kan barrobukum kata Ibrahim, barrobukum lamnya langsung karena kalimatnya langsung mengkat, memotong. Sedangkan di ayat mutafifin ini tidak bermaksud kalimat langsung, tidak bermaksud respon langsung, hanya kalimat memberitakan, hanya kalimat berita. Maka menggambarkan tengah waktu berhenti sejenak, bal supaya muncul ron. Ini contoh yang tidak diidghamkan. Contoh terakhir. Misalnya surat Al-Qiyamah. Saya baca perkata ya wujuhun. Saya baca perkata nggak pakai tajwid. Wujuhun. Jamak ini. Wa wujuhun dan wajah-wajah. Wajah siapa? Wajahnya orang-orang yang kafaru. Nanti di akhirat. Orang-orang yang ingkar. Yaumaidin pada waktu itu basiratun. Yakni muram, kelihatan muram. Tadunnu, yakni wajah-wajah tersebut meyakini bahwa yuf'ala biha faqiratun, akan diperbuat terhadapnya, alias arti bahasa tafsirnya ditimpakan kepadanya faqiratun, malapetaka, dalam kurung yang dasar. Kalla, sekali-sekali tidak, sekali-sekali jangan. Ida balagot, kalau perkata taknya syukur. Kalau dibaca wasal balagoti. Ida balagot at-taraqiyah. Ida balagot at-taraqiyah. Ida jika boleh, apabila boleh. Balagot at-taraqiyah. Yani nafas sampai ke tenggorokan. Lanjutannya, wakila dan dikatakan dalam Quran kepadanya, man, ini berhenti ya. Enggak baca mar, kalau baca idgham mar, kalau tidak idgham man, ada sin sakta, diam sejenak tanpa buang nafas. Man, kalau perkata ya man rokin, man rokin. Kalau baca tajwid man rok. Kalau baca perkata man rokin. Apa kila dikatakan man? Siapakah yang man? Siapakah yang rokin, yang dapat menyembuhkan? Wadonna anau, dan dia meyakini anau bahwasanya semuanya ia al-firaku. Yani apa firaku? Waktu pemutusan, terputus apa dengan duniawinya. Gitu. Ini ayatnya bermaksud menyindir keadaan nanti di akhirat atau ketika dalam kematian di dunia sebelumnya, yakni mereka orang-orang yang tidak beriman ketika detik-detik mereka mau mati, mengalami sakit dulu itu. Jadi sakit dulu kemudian mati. Ingat bahwa orang ketika sakit cuma dua nasibnya. Yang pertama, sakit berakhir dengan sembuh. Yang kedua, sakit berakhir dengan kematian. Dari orang kalau sakit cuma dua nasibnya. Sakit berakhir dengan sembuh, alias masih hidup, atau sakit berakhir dengan kematian. Nah, ini menggambarkan orang yang sakit kemudian mati. Sakit kemudian mati. Nah, tapi yang bersangkutan ketika mati dalam keadaan nggak beriman, nggak beriman. Nah, Allah sindir, wahai si orang yang sakit, yang nggak beriman pada Allah, man rokin, siapa yang dapat menyembuhkan, yang bisa menghalau supaya sakitnya itu sembuh, supaya nggak berakhir dengan kematian. Siapa yang bisa? Ini ya, man rokin. Nah, ini kalau berkata man rokin.
Lafat man berakhiran huruf nun dan rokin pakai ro, pertemuan huruf nun dan ro. Huruf nun bacanya tidak boleh diidghamkan huruf ro. Kenapa nggak boleh baca mar idgham? Kenapa harus dibaca berhenti man? Hikmahnya kita buka tampilan berikut. Hikmahnya adalah karena di ayat 27 ini yang pendek ini bermuatan kalimat tanya yang tidak harus segera dijawab. Ibaratnya gini, ibarat dialognya. Ketika ditanya, man, wahai si A, wahai si pasien yang nggak beriman, wahai orang yang sakit tapi tidak muslim, siapakah yang bisa menyembuhkan kalian ketika sedang merasakan sesaknya napas menjelang kematian? Ayo siapa? Siapa? Jadi man ini tanya siapa? Wahai si pasien yang tidak beriman, siapa yang Anda panggil? Siapa yang Anda harapkan ketika Anda sedang jadi pasien, ternyata sesak napas menjelang kematian, siapa yang bisa menyelamatkan? Siapa? Ini tanya ini. Man, siapa? Nah, Allah tanya kata man, itu tanyanya Allah tidak segera dijawab. Mana tanda nggak segeranya itu? Karena antara man dengan roh ada tenggang waktu jeda, berhenti bacaannya. Man, berhenti. Man, berhenti. Terus roh. Nah, tidak harus segeranya dijawab dikarenakan Allah beri kesempatan. Kesempatan tenggang waktu kepada mereka yang sedang mengalami sekarat mati. Sekarat mau mati maksudnya. Tenggang waktu. Untuk memikirkan sejenak. Bahkan untuk mencari orang yang dimaksud oleh pertanyaan di atas. Kalau tanya, wahai si pasien, wahai orang yang sakit, nggak beriman. Misalnya sakit kalian berakhir dengan kematian, siapa yang bisa menyembuhkan? Ayo, siapa? Nah, Allah tanya ini agar mereka Allah kesempatan mikir. Mikir, kesempatan tenggang waktu mikir. Siapa Tuhan versi mereka? Siapa Tuhan menurut persepsi mereka? Siapa Tuhan menurut akidah mereka? Silakan dipanggil Tuhan itu kalau ada. Silakan dipanggil untuk menyelamatkan kalian dari sekarat mati ini. Siapa? Silakan panggil. Nah, itu. Jadi man di sini ada jeda waktu untuk Allah ngasih kesempatan. Nah, ternyata jeda waktunya itu pendek. Kesempatan tenggang waktu itu pendek. Sebagaimana pendeknya ketika baca man ketemu roh, hanya sejenak. Man, roh. Pendek. Nggak bisa lama-lama. Sedangkan lamanya tenggang waktu untuk berpikir, menyebut nama orangnya untuk bisa nolong mereka, ibarat tenggang waktunya itu pendeknya sama dengan lamanya bacaan berhenti tanpa napas ketika melafadzkan man sebelum melafadzkan rokin. Man, rokin. Kalau sudah berkata rokin, udah telat, udah telat. Nah, ini hikmahnya. Kapan dibaca idgham, kapan tidak idgham, ini ada muatan makna filosofinya. Man, roh. Ini ya contoh ya. Jadi antara man dengan roh ada tenggang waktu jeda sebentar. Sebentar itu hanya sebentar ya. Untuk mereka cari siapa Tuhan selain Allah yang bisa menyembuhkan sakitnya mereka itu. Siapa Tuhan selain Allah yang bisa nolong mereka ketika sekarat mati itu. Siapa? Silakan cari, silakan mikir. Nah, tapi nyari nggak lama-lama. Tenggang waktunya sebentar. Sebagaimana sebentarnya berhenti ketika membaca man ketemu roh. Man, roh. Nah, ini ya. Ini contoh kalimat yang tidak diidghamkan. Ternyata bermuatan ke sana. Lamanya tenggang waktu hanya sebentar kalau nggak diidghamkan. Dari beberapa contoh tadi, kalau kita koleksi, tadi ada kata idrib biasoka, pertemuan dua huruf ba. Idhab bi kitabi, pertemuan dua huruf ba. Yudrikumul mautu, pertemuan dua huruf kaf. Bal ini ya, harusnya kan bar ya, bar tapi tidak di sini. Tadi baca bar ya, idgham ya. Harusnya bal sukun tapi baca idgham bar rafa'ahu, lam dan ra ini idgham. Bar rabbukum juga sama, lam dan ra ini idgham. Ini contoh koleksi tadi yang idgham.
idrib bi'asoka, idhab bi kitabi, yudrikumul mautu, barrafa'ahullahu, barrabukum. Apa sih idgham? yakni bacaan hal memasukkan. Idrib baknya yang kanan dimasukkan ke bak yang kiri. Nah, apa hikmahnya dimasukkannya itu? Agar langsung direspon dari pemahaman ayatnya. Contoh, wahai Musa, idrib biasoka, pukullah dengan tongkatmu, agar Musa segera memukul. Karena idgham memasukkan bermaksud agar segera langsung direspon oleh Musa. Begitulah Nabi Sulaiman, wahai Hudhud, idhab bi kitabi, pergilah dengan membawa suratku ini, agar langsung direspon oleh burungnya supaya segera pergi. Begitu pula yudrikumul mautu, ketika kalian di dalam benteng yang kokoh, kematian akan langsung mendapati kalian tanpa terhalangi tembok ataupun benteng yang kokoh sekalipun. Ketika barrafa'ahu, Nabi Isa terancam terbunuh tertangkap, langsung Allah merespon nasib Nabi Isa untuk diselamatkan, segera diselamatkan dalam keadaan terancamnya itu. Barrafa'ahullah. Begitulah Ibrahim ketika menyangkal, memotong ucapan kaumnya yang mengatakan Tuhan kami adalah berhala ini, Ibrahim bilang barrabbukum. Nah, langsung menyangkal, memotong. Berarti hikmahnya bacaan idgham memasukkan huruf yang kanan ke huruf yang kiri itu bermuatan agar langsung direspon dari pemahaman kalimatnya tersebut. Memasukkan intinya agar langsung direspon. Setiap kali pasien dimasukkan ke dalam mobil ambulan, maka si mobil ambulan itu langsung direspon oleh ambulannya untuk segera sampai ke tempat tujuan. Setiap kali pasien dimasukkan ke dalam mobil ambulan, maka langsung direspon oleh si mobil ambulan untuk segera OTW, berangkat langsung ke tempat tujuan. Langsung, ya, semua pada minggir ini. Yang macet minggir semua ini. Ya. Kenapa macet? Ambulan lewat. Ya, ini ambulan ini menangan ya, menangan. Jalur manapun bebas ini ambulan, bebas ini. Lewat jalur busway boleh, lewat jalur rel kereta juga boleh. Bebas ini ya, bebas ini. Nggak ada yang berani ngalang-ngalangi ambulan ya. Lah, jadi setiap kali ambulan membawa alias dimasuki pasien, langsung direspon oleh si ambulan untuk segera ke tempat tujuan. Apa dimasuki? Idgham. Setiap kali ambulan diidghami, ibaratnya diidghami, dimasuki oleh pasien langsung direspon oleh ambulan untuk segera OTW berangkat ke tempat tujuan. Terserah kemana tujuannya. Ini ilustrasi jadi ambulan diidghami oleh pasien. Setiap kali kita dimasukkan oleh Allah ke dalam 4 keadaan, maka langsung marilah jadikanlah keadaan itu sebagai ambulan untuk segera sampai ke hadirat. Misalnya, saya sekarang lagi senang baca Quran. Nah, mumpung lagi mood-moodnya sama baca Quran, mari maksimal bacanya. Apa sungguhan bacanya? Apa tanda sungguhnya itu? Jadi baca Quran berangan-angan dengan maknanya. Ya, kalau istilah Jawa itu maca Quran angan-angan sak maknane. Baca Quran dengan penghayatannya itu. Agar dengan kita amal baca Quran dengan penghayatan itu, maka kita bisa segera sampai ke hadiratnya, sampai kepada Allah. Apa sampainya itu? Kita mati dalam keadaan membawa amalan itu. Amalan yang sedang lagi senangnya baca Quran itu. Jadi agar kita ketika baca Quran, kalaupun sewaktu-waktu mati dalam keadaan baca Quran dengan penghayatannya itu. Oh, berarti keadaan suka baca Qurannya kita jadikan sebagai ambulan untuk segera. Jangan tunda lagi. Jangan tunda lagi. Segera makanya itu. Contoh kedua, misalnya ada peluang untuk kita bersedekah. Ada peluang
untuk kita berinfak. Nah, peluang ada. Uang sudah di tangan. Maka segera tindak lanjut peluang itu. Jangan tunda lagi. Siapa tahu besok nggak ada lagi. Seperti itu. Satu besok kita udah meninggal. Nah, ini maka segera. Karena Allah menyembunyikan di amalan mana Allah naruh keriduan yang ngampuni kita. Kita nggak tahu. Nah, misalnya kita terbiasa sholat malam, kita terbiasa puasa sunnah, kita terbiasa ngaji Quran. Tapi siapa tahu Allah naruh keriduan justru bukan di amal-amal besar, amal-amal yang sepele. Misalnya kalau kita meminggir batu pinggir jalan, dipinggirin supaya nggak orang kesandung, itu amalan yang mendatangkan ampunan. Oh, berarti mari kita amalkan segala peluang, meskipun sepele atau sepuluh, ya, diamalkan seluruhnya. Hasil kebaikan seluruhnya diamalkan. Itu peluang. Siapa tahu itu datangkan ambulan. Nah, responnya segera itulah. Itu namanya kita memanfaatkan keadaan. Jadi sebagaimana kita sebagai ambulan segeranya itu. Setiap kali kita dimasukkan oleh Allah ke dalam 4 keadaan, maka langsung jadikanlah keadaan itu sebagai ambulan untuk segera sampai ke hadiratnya. Apa 4 keadaan tersebut? Yang pertama, jika kita dimasukkan oleh Allah ke dalam keadaan sedang senang taat ibadah, maka marilah kita langsung meresponnya, langsung idgham, meresponnya dengan sikap ikhlas agar segera sampai ke hadiratnya. Berarti mumpung lagi senang-senangnya ibadah, lagi mood-moodnya ibadah dalam minggu ini, maka dimaksimalkan ikhlasnya. Siapa tahu minggu depan itu lagi malas-malasnya ibadah. Kita nggak tahu hati kita yazidu wa yanqusu, naik turun grafiknya. Mungkin minggu ini grafiknya naik, kita senang taat ibadah. Nah, mumpung senang, maksimalkan ikhlasnya. Segera direspon, jangan tunda. Nanti dulu, minggu depan aja, jangan gitu. Segera, harus segera idgham. Apa idgham? Kita dimasuki oleh Allah rasa taat. Maka segera keadaan itu kita langsung meresponnya dengan sikap ikhlas. Nah, Allah memasukkan rasa taat pada diri kita itu langsung kita respon dengan sikap ikhlas kita. Ini keadaan pertama. Yang kedua, jika kita dimasukkan oleh Allah ke dalam keadaan mengalami musibah, banyak masalah belum clear, banyak permasalahan suntuk pikiran kita, maka mari kita langsung meresponnya dengan sikap yang sabar. Sabar menunggu pembuktian janji Allah bahwa Allah itu dekat. Allah menolong dengan segera. Sabar menunggunya itu. Ikhtiarnya dimaksimalkan agar segera sampai ke hadirat. Jika kita dimasukkan ke dalam keadaan ngalamin musibah, maka marilah kita seperti mobil ambulan langsung meresponnya dengan sikap sabar ngalamin musibah agar segera sampai ke hadiratnya. Maksudnya, kalaupun kita tuh meninggal kena musibah, itu meninggal dalam keadaan sabar gitu maksudnya. Karena ada juga orang kena musibah, nggak terima, protes, berontak, mengeluh, protes kepada Allah, terus dia mati. Oh, berarti mati kena musibah dalam keadaan tidak sabar. Nah, mari kita ketika digiring, dimasuki oleh Allah dalam keadaan dimasukkan oleh Allah dalam keadaan kalian musibah, mari langsung meresponnya dengan sikap sabar. Ini yang kedua. Keadaan ketiga, jika kita dimasukkan oleh Allah ke dalam keadaan berlimpah materi, lagi seneng-senengnya, lagi happy-happynya, lagi nggak ada masalah, lagi nggak ada galau, maka marilah kita langsung meresponnya dengan sikap syukur agar segera sampai ke hadiratnya. Maksudnya kita mati dalam keadaan senang-senang, tapi senangnya ada sikap syukurnya, maka sampai ke hadiratnya. Sampai ke hadiratnya. Maksudnya mati kita diterima di sisinya. Mati kita diterima di sisinya. Karena mati dalam keadaan bersyukur. Nah, ini keadaan yang ketiga. Yang keempat,
jika kita dimasukkan ke dalam keadaan terlanjur berbuat dosa, maka marilah kita langsung meresponnya dengan sikap taubat agar segera sampai ke hadiratnya. Oh, berarti barang siapa sedang mengalami berbuat dosa, itu berarti dan tanda kutip Allah menggiring kita pada keadaan terlanjur buat itu, terlanjurnya itu. Dari Allah melarang, jangan dekati, wahai Adam, jangan dekati pohon ini, wahai Adam, jangan dekati pohon ini. Ternyata terlanjur sudah mendekati. Nah, karena terlanjur, berarti apa responnya ada pada Allah? Tobat. Nah, tobat ini. Kalau terlanjur, ya tobat. Kalau belum berdosa, jangan dekati dosa. Nah, kalau belum ya, jangan dekati. Nah, kalau terlanjur, maka tobat. Nah, ini ya. Jika kita dimasukkan oleh Allah dalam keadaan terlanjur buat dosa, maka marilah kita langsung meresponnya. Langsung ya, emergensi kita ambulan langsung meresponnya dengan sikap tobat. Jangan nunggu-nunggu tobatnya, langsung segera agar sampai kehadiran. Berarti Allah itu memasukkan hambanya ke dalam 4 keadaan untuk segera sampai kehadiratnya. Keadaan taat ibadah langsung direspon dengan ikhlas. Keadaan ngalih musibah harus langsung direspon dengan sikap sabar. Keadaan berlimpah materi harus kita respon dengan sikap syukur. Keadaan berbuat dosa harus kita respon dalam keadaan bertaubat. Agar ingat namanya idgham, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain supaya jadi menyatu. Nah, jadi menyatu. Ketika Allah ciptakan sesuatu, sedangkan keadaan kan juga sesuatu. Nah, kita sebagai sesuatu diidghamkan kepada keadaan sesuatu yang lain, maka menyatu menjadi keikhlasan. Kita manusia dimasuk ke dalam area musibah, menyatu harus muncul sikap sabar. Kita manusia dimasukkan, diidghamkan ke dalam keadaan limpah materi, harus menyatu, muncul sikap syukurnya. Kita manusia dikirim pada keadaan berdosa, maka menyatunya itu harus muncul sikap taubatnya. Ini hikmah dari bacaan idgham, yakni memasukkan agar langsung direspon. Dari materi singkat pada pertemuan kali ini, tentang hikmah dari bacaan idgham, terutama idgham mutamathilain dan idgham mutaqaribain.